Hai Sobat Film, kembali lagi bersama saya, Mamat. Untuk kesempatan kali ini, aku akan mereview film yang berjudul Blood Red Sky dengan genre action, horror, dan thriller. Dan seperti biasa, tanpa spoiler di awal, langsung saja. Inilah dia, Blood Red Sky. Film akan bercerita pada seorang ibu yang bernama Nadia dan si anak yang bernama Elias. Mereka berdua berencana pergi ke Amerika untuk mengobati penyakit ibunya, yang katanya harus mengganti darahnya dengan darah baru. Entah penyakit seperti apa yang dideritanya, namun jika dilihat dari kepalanya yang gundul, kemungkinan dia mengidap kanker ganas. Sehingga itulah alasan kenapa Nadia ingin cuci darah di Amerika. Sesampainya di bandara, Nadia yang penyakitnya mulai terasa kambuh pun pergi ke toilet untuk menyuntikkan obat pereda, yang justru malah membuatnya merasa sangat sakit. Sementara Elias terlihat sedang melakukan barang bawaan sendirian, tepat saat ada orang baik yang muncul yang bernama Farid, yang dengan senang hati memberikannya sedikit bantuan. Mama, das ist Farid. Er hat mir beim Gepäck geholfen. Setiba mereka di dalam pesawat, kita akan diperlihatkan pada beberapa staf pesawat yang akan menemani penerbangan ini, yang salah satunya diketahui merupakan seorang junior magang yang bernama Robert. Beberapa jam kemudian, setelah lepas landas, Nadia dan Elias pun terbangun oleh suara berisik ketika salah satu penumpang bersikap menyebalkan. Namun entah apa yang diributkan, sehingga Robert sebagai staf pun harus dibuat repot untuk menenangkan penumpang tersebut. Beruntungnya, ada penumpang lain yang ikut membantu, yang ketika mereka berada di ruangan untuk mengurus masalah ini, tiba-tiba... Ya, siapa yang tahu jika Robert adalah salah satu kelompok teroris yang bermaksud untuk membajak pesawat ini. Bahkan dia merupakan satu-satunya anggota paling brutal dan paling kejam, di mana hal itu bisa dilihat dari bagaimana dia menikam salah satu penumpang berkali-kali menggunakan pisau kecil yang selalu dibawanya. What's going on, baby? Okay, remain seated. Tak hanya itu saja, kopilot pesawat ini juga merupakan salah satu kelompok dari mereka. Dan dia sudah berhasil meracuni pilot utama, sehingga Bert, si pemimpin pun resmi mengambil alih dan menguasai pesawat ini sepenuhnya. Terjadilah hal yang menegangkan saat Robert bertindak di luar batas yang membuat anggota lain merasa risih. Robert melakukan tindakan kekerasan yang sebenarnya tidak diperlukan, dan yang paling tololnya adalah ketika dia menembak Nadia tepat di hadapan Elias, sehingga... Tindakan sembrono Robert mendapatkan peringatan keras dari sang pemimpin yang meminta Robert untuk jaga perilaku. Jangan terlalu berlebihan dan lebay terhadap keputusannya, karena hal tersebut beresiko untuk mengagalkan rencana mereka. Di saat-saat Nadia sekarat, kita akan dibawa flashback ke beberapa tahun yang lalu ketika Elias masih kecil. Saat itu, Nadia bersama suaminya sedang liburan di pegunungan bersama Elias yang masih bayi. Yang tepat saat mereka dalam perjalanan pulang melewati hutan rimba, mobil mereka mengalami mogok, sehingga sang suami terpaksa harus berkeliling mencari bantuan dengan meninggalkan Nadia dan Elias untuk tetap berada di dalam mobil. Setelah 1 jam menunggu suaminya tak kunjung kembali, Nadia yang khawatir pun memutuskan untuk menyusul. Dia bersama bayi Elias pun berjalan menyusuri hutan yang gelap dan menemukan satu-satunya rumah yang ada di wilayah tersebut. Yang ketika dia menemukan suaminya sudah tewas dengan banyak darah, tiba-tiba... Ya, ternyata ini adalah sarangnya makhluk penghisap darah yaitu vampir, di mana tangan Nadia pun tak sengaja tergigit oleh si vampir, tepat saat muncul sinar matahari pagi yang membuat si vampir hancur saat itu juga. Dan siapa yang tahu jika insiden hari itu telah dengan tidak sengaja menjadikan Nadia menjadi vampir, yang karena digigit di bagian tangan, penyebaran virus pun berjalan lambat dan baru terasa setelah beberapa hari, di mana Nadia mulai merasakan gejala-gejala transisi dari manusia menjadi vampir, seperti munculnya taring yang menggantikan gigi aslinya, rasa haus darah yang semakin lama semakin dia inginkan, termasuk takut dengan cahaya sinar matahari, yang apabila sampai terkena langsung, maka tubuhnya akan terbakar seperti sate padang di atas arang.
Bingung cara mengatasi perubahan ini, Nadia pun memutuskan untuk kembali ke rumah si vampir untuk mencari tahu petunjuk tentang apa saja yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Hingga dia bertemu dengan seorang pria tua yang merupakan ayah dari si vampir yang menggigitnya. Beliau menjelaskan asal mula putranya bisa menjadi vampir adalah ketika dia melakukan hiking di salah satu pegunungan di Asia. Dia terkena infeksi yang merubahnya menjadi sosok vampir. Yang sebagai ayah yang baik, si ayah mencoba mencari cara untuk menyembuhkannya hingga beliau berhasil menemukan sebuah zat khusus yang disimpan di dalam kulkas. Namun karena zat tersebut bersifat sementara, putranya pun terus-menerus menghisap darah orang asing. Si ayah pun akhirnya sadar bahwa satu-satunya solusi untuk mengakhiri itu semua adalah dengan kematian. Sial bagi Nadia yang harus menjadi orang terakhir yang digigit dan terkena infeksi. Sehingga si ayah mau tidak mau harus mengakhiri nyawa Nadia saat itu juga, supaya virus vampir tersebut tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Ya, Nadia yang masih ingin hidup pun terpaksa membunuh si ayah tersebut. Yang sebenarnya dia sadar betul bahwa virus vampir memang harus dihentikan, tetapi dia juga masih punya hak untuk hidup. Terlebih lagi Nadia masih memiliki seorang anak yang masih kecil, sehingga mau tidak mau dia harus bertahan hidup sampai mendapatkan solusi atas permasalahan ini. Dan itulah alasannya kenapa dia pergi ke Amerika, yaitu untuk cuci darah agar dia bisa menggantikan darah vampirnya dengan darah yang baru, supaya bisa kembali menjadi manusia normal lagi. Berpindah ke saat ini, tepat saat Nadia masih berbaring dan dianggap sudah tewas, dia kembali sadar dan melihat para pembajak sedang tidak memperhatikan dirinya. Sehingga Nadia mengambil kesempatan tersebut untuk bersembunyi dengan cara masuk ke ruang kargo, tempat penyimpanan barang-barang milik para penumpang. Tepat di saat yang bersamaan, muncullah satu penjahat yang sedang melakukan pemeriksaan yang berpotensi bisa membuatnya ketahuan, sehingga sebelum itu terjadi, Nadia pun memutuskan untuk menyerangnya terlebih dahulu, sehingga para penumpang sendiri masih dalam posisi terintimidasi oleh Robert yang masih bersikap menyebalkan dengan mengancam mereka untuk tidak bertindak macam-macam. Dia dan kelompoknya sudah menyiapkan gas beracun beserta dengan bom yang telah diletakkan di beberapa tempat, sehingga mereka diminta untuk tetap diam di kursinya masing-masing. Sleep time. Nice flight. Nadia sendiri terlihat masih mengganti pakaian dan bermaksud untuk kembali ke atas membawa putranya ke tempat aman. Tepat saat penjahat lain turun ke bawah untuk memeriksa temannya. Yang betapa terkejutnya dia saat menemukan temannya tewas berkubang darah, sehingga dia pun memanggil teman-temannya untuk datang memeriksa. Nadia pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk masuk ke ruang penumpang dan membawa Elias ke ruang kokpit, yang ternyata pesawat ini terbang dengan mode autopilot menuju ke jalur sesuai yang direncanakan oleh para pembajak ini, sehingga Nadia pun meminta bantuan kepada para penumpang yang bisa menerbangkan pesawat untuk mengembalikan pesawat ke jalur yang sebenarnya. They set us up. They made us reach the state. Ich war ein paar Mal im Flugsimulator, aber ich Hasilnya, ketika si pemimpin dan kelompoknya kembali, mereka meminta Nadia untuk segera membuka pintu kokpit, di mana Nadia yang sangat dibuat marah pun saat melihat betapa kejamnya mereka saat membunuh satu penumpang hanya untuk membuat Nadia terpressure. Dirasa masih belum berhasil, si pemimpin pun menyuruh Robert untuk membawakan penumpang lain, yang kesempatan tersebut digunakan untuk melampiaskan hasrat brutalnya, yang dia dengan sengaja membawa seorang gadis di bawah umur untuk dijadikan dalam aksi pengancaman ini. Dan ya, Nadia pun membrutal dengan keluar menggigit leher si ketua, yang sebelum berubah menjadi vampir seperti dirinya, Nadia pun buru-buru menusuk jantungnya menggunakan pisau, tepat saat Robert mengamatinya dari kejauhan. Nadia kembali ke ruang kokpit dan segera menyuntikkan serum ke dalam tubuhnya agar tetap terkendali. Karena apabila Nadia tidak mendapatkan serum dalam waktu beberapa jam, maka dia akan kehilangan kesadaran terhadap dirinya sendiri dan berubah menjadi sosok vampir sepenuhnya.
Sementara itu, Robert yang penasaran dengan apa yang dilihatnya pun mulai mencari tahu siapa Nadia dan apa yang terjadi kepadanya. Dan dia segera mengambil tas milik Nadia dan menemukan sekantong obat lengkap dengan buku harian yang menyatakan jika dirinya takut akan sinar matahari. Sehingga Robert lalu pergi ke tempat teman-temannya berkumpul untuk memberikan informasi bahwa yang mereka hadapi saat ini bukanlah manusia, melainkan teman-temannya Edward Cullen. Bermodalkan senter ultraviolet dan kayu yang dibuatnya, Robert yang selalu ingin menjadi paling brutal pun berambisi untuk membunuh Nadia. Tepat saat dia sedang berada di ruang bisnis kelas, dikira akan takut dan panik. Robert yang pada dasarnya seorang psikopat pun nyatanya begitu tenang dan santai berhadapan langsung dengan seorang vampir. Yang ketika Nadia mulai mendekat, tiba-tiba ya, entah apa sebenarnya yang direncanakan Robert. Dia nekat mengambil sampel darah Nadia menggunakan suntikan, di mana Elias berhasil menyelamatkan ibunya dengan cara menembak kaca pesawat, sehingga si co-pilot pun berhasil menurunkan pesawat dari ketinggian, sehingga udara di dalam pesawat kembali normal, di mana Nadia sendiri saat ini sedang mencari Robert yang memiliki sampel darahnya. Dan ternyata Robert saat ini sedang bersembunyi di dalam sebuah mobil anti peluru. Dan tiba-tiba dan betapa nekatnya Robert saat dia menyuntikkan darah vampir ke tubuhnya, yang ternyata dia ingin menjadi lebih kuat dan abadi seperti Nadia, sehingga Nadia yang tidak bisa membiarkan hal itu terjadi pun memutuskan untuk membakarnya. Setelah memastikan Robert terbakar, Nadia pun langsung kembali ke atas untuk menemui Elias, yang tepat di saat yang bersamaan muncullah kelompok Robert yang masuk ke ruang kargo untuk memeriksa asapnya, dan tiba-tiba celakalah mereka semua yang ada di pesawat ini karena Robert berniat untuk membentuk pasukan vampirnya yang digigit dan diubah menjadi vampir, di mana Nadia sendiri sedang disibukkan oleh beberapa penumpang yang menyerang secara bersamaan. Sampai muncul Robert dan kawan-kawan yang memangsa mereka semua. Nadia segera menutup pintu dengan dibantu oleh Farid. Namun ya, tangan Farid terkena gigitan si Robert, sehingga dengan sangat terpaksa Nadia harus memotong tangannya untuk mencegah Farid berubah menjadi vampir. Tepat saat semua penumpang sedang berteriak meminta pintunya dibuka, hanya Nadia, Elias, Farid, dan si co-pilot lah yang berhasil selamat dan bersembunyi di dalam kokpit. Si co-pilot yang menyadari teman-temannya yang sudah menjadi vampir pun memilih berpihak kepada Nadia dengan memberitahu tentang beberapa titik bom yang diletakkan di pesawat ini, sehingga Nadia akhirnya memiliki sebuah ide untuk melenyapkan mereka semua dengan meledakkan pesawat ini ketika mendarat nanti. Wir können New York nicht erreichen. Verstehst du? Masalahnya adalah pemicu bomnya berada di ruang kargo, tepat di dalam saku celana salah satu penjahat yang tewas, sehingga Nadia yang tidak memiliki pilihan lain pun berencana untuk mengorbankan dirinya untuk menyalakan bom secara manual, yang karena tak rela ibunya mati, Elias yang memiliki ukuran tubuh kecil pun nekat masuk ke dalam saluran udara yang terhubung langsung ke ruang kargo untuk mengambil pemicu tersebut. Tak percuma keberanian Elias yang akhirnya berhasil mendapatkan pemicunya. Namun masalah lain pun timbul ketika para vampir mulai mencium adanya aroma darah segar, sehingga Nadia yang tidak bisa membiarkan putranya mati pun langsung membunuh co-pilot dan menghisap semua darahnya untuk membuat tubuhnya memiliki tenaga yang cukup. Dan untuk Farid, Nadia menitipkan Elias kepada Farid karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa diandalkan saat ini. Elias sendiri terlihat bersembunyi di kolong mobil dengan para vampir yang terus berusaha meraihnya. Yang ketika situasi semakin tidak menguntungkan, tiba-tiba dan ya, terjadilah pertarungan antara vampir senior dan vampir magang, di mana Robert yang punya energi lebih banyak pun berhasil mengalahkan Nadia, sehingga Elias kembali menjadi pusat perhatian Robert. Yang tepat saat dia akan menangkapnya, Elias yang pintar pun mengaktifkan bom yang diletakkan di pintu pesawat, sehingga
Melihat Elias dan Nadia sedang kesusahan, Farid yang ingin ikut membantu pun mencoba memberikan sedikit bantuan dengan cara membelokkan pesawat tepat ke arah sinar matahari. Setelah itu, Elias diminta untuk tetap berada di bawah sinar matahari agar tidak ada vampir yang berani mendekatinya, termasuk dari Nadia sendiri, di mana Farid yang sudah menjadi pilot pun mau tidak mau harus mendaratkan pesawat hanya dengan menggunakan satu tangan saja. Berlokasikan di Bandara Skotlandia, pihak militer pun sudah sangat siap menyambut kedatangan pesawat yang dianggap masih dibajak oleh teroris, tanpa tahu jika yang mereka hadapi justru lebih mengerikan daripada teroris itu sendiri. The nose on the altitude indicator doesn't sink below the hull. Now extend the landing gear. Di bawah pimpinan sang komandan, operasi ini pun dijalankan dengan sangat rapi dan penuh perhitungan. Yang tepat saat pesawat mendarat dengan aman, mereka benar-benar terkejut ketika melihat orang yang pertama kali keluar dari dalam pesawat ternyata adalah seorang anak kecil. It's a boy. He's unarmed. Farid yang berada di ruang kokpit pun mencoba melambaikan tangan berharap akan dievakuasi. Namun dikira akan mendapatkan pertolongan cepat, si komandan justru malah menganggap Farid sebagai salah satu teroris. Sehingga dia diminta untuk tetap diam dan jangan bergerak sampai diberikan perintah selanjutnya. I ducked, Mel. He ducked. Elias pun diamankan dan dibawa ke ruangan khusus untuk dimintai keterangan. Elias menceritakan semua yang terjadi di dalam pesawat, termasuk para penumpang yang saat ini sudah menjadi vampir. Rausholen, die müsst ihr retten vor den Vampiren. Das ganze Flugzeug. Ya, orang-orang goblok ini malah menganggap jika Elias mengalami syok berat. Mereka justru malah menyuntik Elias dengan obat penenang dan masih saja mengira jika Farid adalah salah satu dari anggota teroris tersebut. Farid, retten. Saat sore hari, si komandan masih saja tidak percaya dengan penjelasan Farid dan Elias yang memiliki kesamaan cerita. Beliau yang terhormat ini pun justru malah menyuruh anggotanya untuk menembak. Sehingga ketika Farid berlindung, dia pun menugaskan pasukannya untuk langsung melakukan penyergapan. Sehingga ya, gara-gara keras kepala dan ego yang besar, si komandan pun harus menyaksikan satu persatu anggotanya mati diserang oleh vampir, di mana Farid sendiri berhasil keluar dari dalam pesawat dan segera dibawa untuk diamankan. Di saat yang sama, Elias nyaris dibawa ke rumah sakit, namun dia berhasil kabur setelah memberontak dan segera mendekat ke lokasi pesawat. Yang di situ, dia melihat ibunya sedang menyedot darah aparat tentara. Yang setelah memastikan jika itu bukan ibunya lagi, Elias pun langsung mengaktifkan bom utamanya. Dan tiba-tiba dan film pun berakhir. Saya Maman mewakili orang-orang yang takut dengan darah dan harus tutup mata kalau melihat darah pun pamit undur diri. Dan berterima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. See you next time.